Halo teman-teman semua, kami dari kelompok YIT. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar II 2260. Di sini anggotanya ada Zaki, saya sendiri Umar, dan ada Daniel. Nah, ini ada bagian-bagian yang ada pada presentasi ini. Pertama ada pendahuluan, lalu ada metodologi pengembangan karya inovasi, desain perangkat keras, desain perangkat lunak, desain user interface, rencana implementasi perangkat keras, rencana implementasi perangkat lunak, dan terakhir daftar kebutuhan biaya implementasi prototype. Nah, pada bagian pertama, yakni pendahuluan, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang dari tugas besar ini adalah banyaknya orang yang mengeluh pada suatu forum terkait akuarium yang dimilikinya, di mana beberapa dari mereka gagal dalam membuat akuarium dengan lingkungan yang cocok untuk ikan yang dipelihara, terutama pada akuarium dengan ikan air laut. Nah, dari situ kami mengidentifikasi masalahnya, yakni masalah yang ingin kami selesaikan merupakan masalah terkait banyaknya jumlah ikan yang mati pada akuarium air laut akibat bakteri patogen, virus, jamur, atau kurangnya terawatnya air atas dampak kurangnya perhatian dalam hal kadar dan kebersihan air. Lalu kami mendefinisikan tujuan dan manfaatnya sesuai identifikasi masalah yang telah kami jabarkan, yakni sistem yang kami bangun memiliki tujuan dan manfaat dalam pencegahan kematian ikan hias air laut pada akuarium akibat bakteri patogen, virus, jamur, atau kualitas air yang buruk. Lanjut di sini ada metodologi pengembangan karya inovasi, ini bagian kedua. Dan di subbagian pertama yakni alternatif pemecahan masalah dan pemilihan solusi. Di sini kami mendefinisikan 3 alternatif solusi. Yang pertama terkait UV, yang kedua terkait monitoring pH dan kualitas kebersihan air, dan yang terakhir terkait otomatisasi dalam pemberian makan. Lalu dalam pemilihan solusinya kami mempertimbangkan 4 faktor, yakni keterjangkauan, kemudahan penggunaan, ketersediaan, dan efektivitas. Jika dilihat di sini ada persentase di bawah setiap faktor, di mana itu melambangkan prioritas faktor yang kami pertimbangkan. Di sini yang pertama efektivitas ya, 40%, dan yang terakhir itu ketersediaan hanya 10%. Nah, setelah kami melakukan penilaian terhadap setiap alternatif solusi, ternyata yang memiliki nilai tertinggi adalah alternatif 1 dan 2. Maka dari itu, kami memilih solusi dari penggabungan kedua alternatif tersebut. Lalu pada bagian kedua adalah kebutuhan sistem dan spesifikasi desain. Di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama, memberikan dan mengontrol pancaran sinar UV ke akuarium. Yang kedua, mendeteksi kadar UV yang dipancarkan ke akuarium. Yang ketiga, kebutuhan dalam mendeteksi kadar pH air dan kondisi kualitas air. Yang keempat, media informasi untuk memperlihatkan hasil deteksi ke pengguna. Dan terakhir, yang kelima, dapat diperiksa dan dikendalikan melalui device yang dimiliki oleh pengguna. Nah, ini desain fungsional sistem yang akan kami rancang. Dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini ada subbagian terakhir dari bagian 2, yakni skenario penggunaan produk. Ketika sistem dinyalakan, maka akan terdapat sinar UV yang dipancarkan dan harus diarahkan ke akuarium. Indeks UV yang dipancarkan akan diterima oleh sensor UV agar pengguna dapat mengetahui nilainya. Selain itu, terdapat juga sensor pH dan sensor untuk melihat kondisi air yang diletakkan sebagian di dalam air. Data hasil deteksi sensor selanjutnya akan diteruskan ke display untuk dapat memperlihatkan hasilnya kepada pengguna. Display yang dimaksud merupakan display pada perangkat keras ataupun display yang ada pada web server microcontroller. Selain untuk menampilkan data hasil deteksi, web server juga akan berguna untuk pengguna dalam melakukan perubahan tingkat pancaran sinar UV. Pengguna dapat menggunakan fitur pada web server untuk menentukan kekuatan pancaran UV pada lampu yang ada pada produk. Nah, lalu kita masuk selanjutnya ke bagian desain perangkat keras. Nah, untuk desain perangkat keras itu ada beberapa bagian yang penting, yaitu yang pertama adalah desain blok fungsionalnya, lalu mungkin pemilihan teknologi dan kontrolernya, lalu ada sensor, lalu untuk modul komunikasi juga, dan ada sumber daya. Nah, untuk desain blok fungsionalnya sendiri, bisa dilihat bahwa ini ada, intinya kita berasal dari USB connector, yang intinya USB connectornya adalah menghubungkan ESP32-nya
untuk ke aliran listrik gitu. Menghubungkan ke aliran listriknya dengan apa? Itu dengan steker gitu. Nah, lalu di dalam ESP32 sendiri ada beberapa komponen yang terhubung. Itu yang pertama adalah sensor UV, lalu ada TDS sensor, pH sensor, dan UV LED. Sensor UV ini gunanya adalah untuk memonitoring UV yang ada pada air, uh, uh, memonitoring UV yang ada pada akuarium, lalu ada TDS sensor yang berfungsi untuk memonitoring juga, memonitoring kadar tingkat kebersihan air, lalu ada pH sensor untuk mengukur pH dari air tersebut. Nah, lalu ada UV LED. UV LED ini adalah LED yang bakal digunakan untuk memancarkan sinar UV-nya. Nah, lalu komponen-komponen yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipengaruhi oleh sensor-sensor tersebut juga ada beberapa. Yang pertama ada untuk sensor UV sendiri dia mempengaruhi LCD display. Jadi hasil monitoring tersebut akan dikirimkan ke display untuk dibaca dan ditampilkan. Lalu ada TDS sensor. TDS sensor ini akan mempengaruhi LCD display dan LED. LCD display-nya itu untuk intinya mengambil data dari TDS sensor tadi, hasil monitoring tadi untuk ditampilkan ke LCD display. Lalu ada LED, dia mempengaruhi LED. Pada dasarnya nanti TDS sensor ini akan mengukur tingkat kebersihan air. Terus apabila tingkat kebersihan air itu sudah yang dibaca oleh TDS sensor itu sudah memasuki batas tidak wajar atau bisa kita bilang kadar air itu sangat kotor, maka LED akan menyala. Dia akan men-trigger LED tersebut gitu. Nah, lalu ada pH sensor. pH sensor ini juga akan mempengaruhi LCD display. Intinya untuk hasil monitoring tadi akan ditampilkan di LCD display, dan apabila pH di dalam air itu sudah tidak wajar untuk kehidupan ikan gitu atau kehidupan akuarium gitu, dia akan menyalakan LED. Ini sebagai tanda kepada penggunanya bahwa pH atau kadar air itu sudah tidak baik. Nah, lalu untuk controller atau teknologi yang kita gunakan sendiri itu menggunakan ESP32 DuetDevKit V1 dengan 36 pin dan menggunakan Wi-Fi modul juga, lalu Wi-Fi dan Bluetooth modul. Lalu sensor yang kita pakai ada pH, TDS, dan UV. Modul komunikasi yang kita gunakan ada I2C, dan sumber daya yang kita gunakan adalah micro USB, steker, dan charger. Next, desain prototipe-nya sendiri akan kami membagi 3 bagian, yaitu tampak atas, tampak bawah, dan tampak depan gitu. Tampak atas intinya adalah kumpulan berisi dari indikator-indikator dari komponen-komponennya tadi gitu. Ada untuk pH indikator, TDS indikator, UV indikator. Ini rongga-rongga agar estetika saja. Lalu untuk tampak depan adalah LCD-nya tadi, hasil monitoring dari sensor-sensor tadi gitu. Nanti dikumpulin di sini. Lalu untuk tampak bawahnya sendiri adalah kita akan memiliki 2 prop yang akan masuk ke air gitu. Prop ini akan memiliki fungsi berbeda. Yang satu untuk pH prop, itu berfungsi untuk mengukur kadar pH di dalam air. Lalu ada TDS prop. TDS prop itu untuk mengukur kadar kebersihan air gitu. Lalu yang terakhir ada UV LED yang akan hidup untuk memberikan sinar UV ke dalam akuarium gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada desain perangkat lunak. Nah, pada desain perangkat lunak ini kami sudah membuatkan sebuah flowchart yang akan menggambarkan bagaimana codingan akan berjalan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Kita bisa melihat pada flowchart pertama akan dimulai, kemudian ketika ESP32 dialiri daya atau arus listrik, maka ESP32 akan menyala dan akan mengkoneksikan dirinya dengan web server melalui sambungan Wi-Fi yang bisa dilihat pada serial monitor IP address-nya. Kemudian setelah SP32 menyala, maka UV, pH, dan TDS sensor akan aktif dan mendeteksi nilai-nilai tertentu. Kemudian UV, pH, dan TDS sensor ini akan menerima input data dari apa yang sudah didapatkannya di dalam akuarium. Jadi masing-masing sensor akan mendapatkan data dengan mungkin prop yang akan dipasang ke dalam akuarium. Seperti itu. Kemudian nilai data akan ditampilkan di LCD
yang terdapat di akuarium dan ditampilkan di web server yang terkoneksi dengan smartphone. Nah, kami membagi penanganan setiap sensor ke dalam 2 kondisi, yaitu ketika nilai sensor UV normal dan ketika nilai sensor pH dan TDS normal. Jika nilai sensor UV normal, maka tidak ada yang perlu diperbaiki. Dan jika nilai sensor pH dan TDS normal, maka tidak ada yang perlu diperbaiki. Namun, jika nilai sensor UV tidak normal, maka di dalam casing kita terdapat LED merah dan LED itu akan menyala menandakan bahwa nilai sensor UV tidak normal. Kemudian data tersebut juga akan ditampilkan di web server dengan warna web server yang sebelumnya mungkin warnanya bukan merah tetapi akan menjadi merah karena nilai sensor UV yang tidak normal bacaannya. Dan bukan tidak normal bacanya, tetapi tidak normal angkanya untuk akuarium. Nah, oleh karena itu pengguna perlu mengambil tindakan terhadap nilai sensor UV yang tidak normal tersebut. Bisa berupa mengeset intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh UV tersebut melalui smartphone menggunakan slider, ataupun bisa mengatur langsung melalui perangkat kerasnya itu sendiri. Kemudian ketika setelah selesai pengguna menginput nilai sensor UV-nya atau mengeset dengan slider yang ada di web server, maka tentu nilai intensitas cahaya UV yang di akuarium akan berubah. Maka codingan akan mengecek lagi apakah nilai sensor UV sudah normal. Jika belum normal, maka LED merah akan terus menyala dan warna tulisan merah pada web server akan terus berjalan. Namun ketika sudah berhasil, maka LED akan mati dan warna nilai sensor UV pada web server akan berubah menjadi bukan merah kembali. Nah, pada nilai sensor pH dan TDS, jika nilai sensor pH dan TDS tidak normal, maka perlakuan yang sama dilakukan, yaitu LED akan memberikan warna merah. LED akan menyala pada casing yang kita sediakan atau yang kita buat, perangkat keras yang kita sediakan. Nah, ketika LED menyala, maka warna nilai sensor pH dan TDS di web server pun juga berubah menjadi merah, sama seperti nilai sensor UV. Nah, dalam tindakan ini kita tidak dapat melakukan hal-hal seperti mengubah pH melalui software, itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, pengguna harus memperbaiki akuarium secara manual dan hanya memberikan fungsi monitoring. Jika pada sensor UV kita beri untuk controlling, maka jika pada sensor pH dan TDS akan hanya kita beri monitoring, dan pengguna harus mengambil tindakan sendiri terhadap akuarium itu, baik membersihkan atau melakukan hal apapun yang dapat meningkatkan kualitas air dan memperbaiki nilai pH air. Jika normal, maka LED akan mati dan warna merah tulisan pada web server akan menjadi bukan merah kembali. Sehingga jika nilai-nilai yang dimonitor, nilai-nilai sensor UV, pH, dan TDS yang dimonitor sudah kembali, maka UV, pH, dan TDS sensor akan terus menginput dan mengelola data kepada web server selama ESP32 dan web server dinyalakan. Seperti itu. Nah, teknologi yang kita gunakan merupakan HTML, CSS, dan JS pada web. Ya, kita HTML untuk membuat bodinya, CSS dan JS untuk membuat tampilannya, seperti itu. Terutama untuk fungsi slider dan lain-lain. Implementasi AI yang rencana kita gunakan ini adalah kontrol otomatis. Jadi kami berharap sebenarnya jika sensor UV yang kita gunakan itu kita dapat set kontrol otomatis, sama halnya seperti ketika kita menggunakan handphone atau smartphone. Nah, ketika kita menggunakan smartphone di luar pada siang hari, maka layar akan ikut menjadi terang karena harus menyesuaikan, dan ketika di malam hari atau di tempat gelap, maka kecerahan layar akan menurun dan menyesuaikan. Dan menurut kami sebenarnya hal itu cocok untuk diimplementasikan pada akuarium ini untuk menyesuaikan bila mana akuarium pada siang hari itu tuh UV-nya agar nilainya turun karena sudah masuk cukup sinar dari luar, dan jika pada malam hari
intensitas cahaya UV-nya akan naik karena tidak menerima cahaya dari luar, seperti itu. Nah, teknologi yang digunakan juga IoT karena ini sudah tersambung dengan web server. Bahasa yang digunakan adalah bahasa C dan output datanya kita dapat melihat pada web server dan LCD. Berikut desain user interface pada web server yang kami gunakan. Nah, bisa Anda lihat, bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat setter UV sensitivity. Nah, setter UV sensitivity inilah yang nanti kita dapat gunakan untuk mengatur nilai intensitas cahaya ultraviolet dari perangkat keras UV tersebut ke dalam akuarium, dan hanya hal itu yang bisa kita monitoring. Sementara TDS dan pH akan menampilkan hanya untuk monitoring seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa jika nilai sensor UV tidak pada ambang batas yang normal, nilai pH tidak ambang batas yang normal, dan TDS tidak ambang batas yang normal untuk akuarium dan kehidupan ekosistem ikan, maka masing-masing tulisan akan berubah menjadi warna merah. Misalnya nilai UV tidak sesuai dengan ekosistem ikan yang seharusnya, maka nilai UV nanti akan menjadi warna merah, dan begitu pula pada sensor-sensor lainnya. Nah, next itu adalah rencana implementasi perangkat keras. Nah, untuk rencana implementasi perangkat keras ini mungkin ada daftar komponen dan biaya yang kita butuhkan. Yang pertama kita untuk ESP32 DevKit 2FP1-nya itu 73.000, ada breadboard itu 15.000, dan ini komponen-komponennya ada LED, UV LED, dan ini untuk pH sensornya kita menggunakan DF Robot Analog pH Sensor P2, lalu TDS sensornya juga pakai DF Robot, lalu UV sensor juga. Nah, lalu kita menggunakan LCD 2004 I2C karena kita akan menggunakan 4 baris, makanya 20x04. Lalu kita menggunakan resistor 330 ohm juga, dan jumper wire, male to male, male to female, dan female to female. Dan untuk total biayanya itu ada Rp1.609.600. Nah, untuk skema rangkaiannya sendiri itu seperti ini. Ini ada LCD-nya di sini, lalu LCD terhubung juga ke SP32, dan ini pH meternya. pH meternya ini akan terhubung ke D32 kali. Berapa ini udah kelihatan. Terus ini ada TDS sensornya, dan ini ada UV sensornya. Dan ada 3 lampu indikator untuk sensor-sensornya, dan ini ada UV LED-nya. Dan akan terhubung juga dengan resistor 330 ohm. Kemudian kita masuk ke bab rencana implementasi perangkat lunak. Nah, seperti yang sudah didesain pada bab sebelumnya, desain-desain nanti kita akan menggunakan flowchart dari desain untuk membuat sebuah codingan untuk agar ESP32 dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Implementasi perangkat lunak ini kami menggunakan web server yang terhubung dengan Wi-Fi melalui satu IP address, dan ESP32 terhubung dengan Wi-Fi juga melalui satu IP address yang dapat dilihat pada serial monitor pada Arduino IDE. Dan kemudian ESP32 juga akan memberikan output data pada LCD, dan kita akan menggunakan UV, pH, dan TDS sensor untuk menganalisis ekosistem akuarium yang mungkin ada di rumah kita. Nah, kemudian kita akan masuk implementasi perangkat lunaknya, kira-kira bakal seperti ini untuk potongan programnya. Pertama, kita perlu menginclude semua modul atau library yang akan kita gunakan. Kita bisa lihat ada include Wi-Fi, async TCP, ESP, async web server, sama Liquid Crystal I2C. Wi-Fi untuk mengkoneksikan kita ke Wi-Fi, ESP32 ke Wi-Fi, dan web server ke Wi-Fi melalui suatu IP address. Dan async TCP, ESP, async web server untuk mengontrol nilai UV, dan Liquid Crystal untuk menampilkan nilai bacaan ke
dalam LCD. Kemudian ada potongan program untuk mengatur atau mengeset SSID dan password dari WiFi kita yang akan kita gunakan. Kemudian ada untuk menampilkan ke LCD melalui address 0x27 dan sebanyak 16 karakter dan 4 baris seperti itu. Dan kita perlu menginisialisasi setiap pin-pin yang kita gunakan. Kita bisa melihat ada pin UV out, Ref3 V3, mungkin dari TDS sensor, ada pH sensor dan UV sensor, pH sensor dan TDS sensor. Kemudian ada slider value yang akan kita gunakan pada tampilan web untuk men-slide angka yang akan kita tentukan untuk intensitas cahaya yang akan disalurkan kepada akuarium. Terus ada resolusi yang bakal kita gunakan dan parameter input berupa value untuk dikoneksikan bersama slider value tersebut. Parameter input ini nanti yang akan digunakan oleh pengguna untuk menginput nilai sensitivitas atau sensor UV, nilai intensitas cahaya UV yang akan dipakai, diaplikasikan. Kemudian pada potongan program yang ketiga kita dapat melihat ini merupakan potongan program untuk membuat tampilan HTML pada web server seperti itu. Nah, nanti kita bisa melihat ini slider value digunakan dan mungkin bersama CSS dan JS-nya. Kemudian potongan program keempat ini ada string processor ya. Ini kita itu membutuhkan fungsi prosesor untuk menggantikan placeholders yang dalam teks HTML dengan slider saat pertama kali mengakses web server. Jadi untuk gantiin placeholders ya kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat ada setup dari ini ya, fungsionalitas UV sensor dengan web server, kemudian untuk memulai WiFi ya, untuk mulai WiFi. Kemudian ini kita bisa melihat juga potongan program yang kelima yaitu untuk menghandle request masukkan nilai UV yang dibutuhkan saat ini dan menghasilkan bacaan ke web server. Jadi setiap kita mau mengubah nilai dari intensitas UV-nya maka akan dihandle request-nya terus dimasukkan dan ditampilkan kembali ke web server. Seperti itu. Nah, kemudian ada potongan program yang keenam itu untuk menginisialisasi nilai UV, pH dan LCD ya. Ini masuk ke dalam program void setup dan ini untuk mengambil nilai rata-rata, memberikan bacaan nilai rata-rata UV dan pH ya yang sudah dirata-ratakan per jumlah bacaan. Jadi nilai UV yang dibaca per satuan bacaan gitu. Jadi misalnya dalam detik ke 0,01 bacaan UV-nya sekian. Nah, dalam detik kedua sekian gitu. Maka itu akan dirata-ratakan sehingga menghasilkan nilai yang lebih akurat gitu dan tidak menyebabkan penyimpangan yang begitu besar seperti itu. Kemudian yang masuk ke void loop ada potongan program ke-8. Kita bisa lihat program ini adalah program yang akan menampilkan hasil bacaan ke LCD. Di mana untuk web server kita bisa melihat pada void setup sudah dihandle dan ini untuk program menampilkan hasil bacaan ke LCD. Dalam contoh ini kita menggunakan UV sensor yang ditampilkan ke LCD dalam satuan megawatt per centimeter square. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas besar II 2260. Kami ucapkan terima kasih.